rencana reuni 87 ke depan kita sambil jalan tidak dalam satu tempat. Alhamdulillah kita nyampe di mana nih Tebo? Papandayan. Manggala Papandayan. Papandayan Pelesiran, Kabupaten Garut. Ternyata ini ada welcome Ultraman menuju Papandayan. Terima kasih atas kesabaran menunggunya ini KM 87 ya. Teh Aning, Teh Ratna, Teh Mia. Mana papanya? Teh Mia nggak ikut. Teh Ika ku gimana ini? Udah punya cucu yang kemarin nikah udah? Ketiga. Alhamdulillah sehat ya. Tertata rapi, ingin rasanya ini membawa bibitnya ditanam di pekarangan rumah bunga abadi ini. Oleh pengelola disediakan gazebo untuk nginap yang begitu asri bentuk konstruksinya dari bahan bambu. Ini alhamdulillah pintu gerbang mau menuju ke kawah Gunung Papandayan. Ini informasi buat pemirsa untuk selfie nuansa alam sangat tertata rapi. Ada fasilitas menuju ke kawah Gunung Papandayan, bisa naik ojek seharga 20.000. Di sebelah kanan saya ini gunung yang sudah dipangkas, nggak tahu alami atau dibuat sedemikian rupa yang berbentuk batu-batu alam, tapi kelihatan lebih asri. Tampak depan di sana ada suatu tempat bebatuan. Kayaknya ini sangat bagus sekali. Nanti background kalau untuk dokumentasi foto pribadi atau komunitas bisa berlatar belakang gunung yang sudah dipapas sehingga kelihatan batu alam aslinya. Kita lihat nanti lebih dekat. Selamat datang di Papandayan Mountains ya. Alhamdulillah nih Temia, sayang papapnya nggak ikut ya. Teh Ika cucu katanya udah punya 3, alhamdulillah berkah ya. Teh Nia alhamdulillah anaknya selalu ikutan ikut. Sikon tidak memungkinkan. Dan itu Mas Haji Jarot yang juga setia selalu ikut dengan komunitas Baraya 87. Pengelola memfasilitasi menuju ke Gunung Papandayan ini ditata dengan bentuk trapping beralaskan batu alam. Ini kemungkinan kemiringan sekitar 80 derajat sehingga ini lutut cukup rata dengan dada
untuk menaiki anak tangga demi anak tangga. Dan kelihatan ini di depan masih dengan penuh selfie karena suasana alam begitu indah. Kita beristirahat dulu. Ini alhamdulillah Mas Haji Jarot nih. Gimana Mas Haji ini pemandangannya nih? Bagus sekali nih pemandangannya, lihat. Wah, hebat sekali. Ini namanya pemandangan yang bagus. Ini wisatawan cukup banyak sehingga PAD untuk Garut dari Gunung Papandayan ini mungkin cukup besar. Kepada Bupati Garut Kang Rudi, saya satu komunitas dengan Akang, yaitu dari SMA 10 Bandung. Selamat bertugas menjalankan amanah nih, kelihatan oleh Kang Rudi sebagai Bupati Garut. Banyak hiking pencinta alam yang menuju ke lokasi Gunung Papandayan ini. Sukses Kang, sehat Kang semua Kang. Gunung yang tempat di sana kelihatan seperti sudah dikikis atau emang sudah alamnya begitu, tapi kelihatan begitu indah, artistik. Kelihatan batu alam yang begitu natural. Nanda ya, anak dari Tania selalu setia ikut dengan tim hiking Beraya 87 nih. Alhamdulillah ya, wasyukurillah sampai kita bisa memanjat ke Gunung Papandayan. Sana asap dari kawah Gunung Papandayan, dan diinformasikan di sini aroma udara sudah tercium, bau belerang sebagai khas kalau menuju kawah. Udaranya yaitu berbau belerang, tapi ini masih agak jauh sehingga belum terlalu menyengat. Tapi nanti nggak tahu kalau sudah dekat apakah menyengat atau tidak. Sekali lagi ini banyak peserta hiking yang lain. Sukses, sehat Kang. Alhamdulillah. KM 87 mungkin bisa ada arahan buat komunitas 87, apakah semua satu angkatan kita akan dibawa ke sini atau gimana ini? Kita Insya Allah rencana reuni 87 ke depan kita sambil jalan, tidak dalam satu tempat. konsep selama 3 tahun ke depan. Tinggal 2 tahun lagi saya. 2 tahun lagi ya, siap. Tapi sudah 2 periode selalu terpilih sebagai KM 87 sebagai bukti sangat amanah. Presiden aja ada seumur hidup. Sehingga Seumur hidup. komunitas Beraya 87 terus mengokohkan beliau sebagai KM 87. Selamat buat Kang Ukon ya, sehat selalu. Ya, udah banyak satu album penuh tuh untuk selfie. Sedangkan tempat masih banyak yang untuk diabadikan. Biar penuh memori. Biar penuh ya memori ya, pakai memory card aja. Tampak Gunung Papandayannya yang sudah kelihatan batu-batu alamnya. Kalau tadi terhalang oleh bukit pembatas jalan, sedangkan ini fisik aslinya nih Gunung Papandayan. Jadi batu dalaman gunung kelihatan jelas natural, sehingga menjadi suatu pemandangan yang begitu indah. Terima kasih sekali lagi kepada Bupati Garut Aning, yang sudah ayo kita foto kepada semuanya. staf-staf Di sini di apa, di kaki gunung. yang terkait untuk menata daerahnya yang tersedia di Kabupaten Garut, sehingga untuk suatu pendapatan PAD Kabupaten Garut ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bau belerang semakin menyengat karena sudah dekat menuju ke kawah. Nanti akan kelihatan lebih jelas kawah yang di depan sana. Alhamdulillah. Air pembuangan dari kawah Gunung Papandayan kelihatan jelas asapnya di sana dan mengalir terus. Ini airnya, saya coba apakah ini airnya hangat atau bagaimana ini. Oh, ternyata hangat kuku, tidak terlalu panas, hangat kuku saja. Kelihatan itu Ratna lagi lihat ke arah air sana. Dia boleh dicoba Bu, airnya cuma hangat-hangat kuku saja tuh. Air ya, yang berbentuk batu kelihatan berbuih sedikit. Sebenarnya menuju area kawah Gunung Papandayan oleh pengelola sudah kerjasama dengan putra daerah, disediakan ojek menuju ke tempat wisatanya. Jadi ini untuk sumber income para pribumi di sini.
ojek ya teh Kang? Dari tempat parkir ka DT sabaraha? 20.000. Ngantos model kieu 20.000 teh. Oh, di antosan PP mah 40. Upami drop satu kali kaluhur mah sabaraha 20? Oke, mau di antosan model kieu mah 40 ya. Siap saya. Nuhun Kang ya. Mugia berkah. Itu Teh Ijul lagi semangat-semangatnya membawa tim Baraya 87 ke area wisata yang lainnya ini. Alhamdulillah. Mangga dilajang Teh Ijul. Di sana kelihatan ada gazebo buat istirahat para wisatawan. Kelihatan di depan sana. Nanti kita pun mungkin akan ke sana. Ada gazebo 2 buah buat istirahat para wisatawan. PKK hiking tidak lepas selfie dengan selfie. Alhamdulillah ini jadi menuju lokasi. Seharusnya mungkin perkiraan setengah jam nyampe, banyak selfie jadi bisa 1 jam. Mas Jarot, ayo pandu lagi, pandu. Aroma belerang semakin tajam menyengat ke hidung ini, apalagi nanti di dekatnya sekali mungkin akan semakin menyengat baunya. Himbauan dari pihak pengelola wisata alam Gunung Papandayan terpapang jelas, yaitu menuju ke area lembah di sana. Kelihatan awan dari kawah atau asap dari kawah begitu tebal dan baunya sangat menyengat. Kelihatan ini mencari napas masing-masing sehingga berpecar. Kalau tadi berduyun-duyun karena mungkin napas masing-masing komunitas berbeda sehingga kelihatan terpencar karena jalan begitu curam dengan kontur batu alam yang sudah sedikit ditata sebagian supaya nyaman buat pengunjung mendaki ke puncak Gunung Papandayan ini. Kontur jalan yang ditata sedemikian rupa sehingga kalau hujan pun kayaknya ini tidak akan licin karena batu alamnya sengaja ditonjolkan sehingga untuk mencegah licin apabila lagi turun hujan. Dan lihat ke sana masih cukup jauh menuju puncak Gunung Papandayannya. Apakah kita akan menuju ke puncak nun jauh di sana? Alhamdulillah ini tampak dari atas, dari bawah ini Teh Ijul juga Teh Ratna dengan semangat terus menampakkan kakinya ke alas batu. Semoga ini Teh menjadikan sehat kita ya, semua penyakit-penyakit kita hilang semua ya. Sehat-sehat ya Allah. Disambut oleh komunitas yang lain. Mana Kang ini Kang? Dari Jakarta, Jakarta, Banderhood. Banderhood Asoy. Berapa banyak ini yang hadir ke sini? Banyak ya? 16 orang. 16 motor. Oh, 16 motor, alhamdulillah. Brotherhood, kalau ini sisterhood. Brotherhood. Sisterhood. Ini Brotherhood ya. Sisterhood. Oke, sukses Kang. Ya, nanti tak kirim-kirim. Subscribe. Oke, ini sebagai bukti bangsa Indonesia ya. Satu daerah, satu negara Indonesia, sehingga keakraban terjalin. Mau kenangan bersama dipoto bareng dengan Brotherhood dari Jakarta, kenangan dengan komunitas dari Jakarta Brotherhood, ketemu dengan Baraya 87. Salam sejahtera Kang, salam sehat. Dengan pandemi ini kita tetap manfaatkan untuk menikmati pemandangan alam yang indah, yaitu Gunung Papandayan Kabupaten Garut. Tiba juga di area kawah Gunung Papandayan oleh pengelola, difasilitasi pembatas. Di puncak Gunung Papandayan ini tersedia gazebo untuk istirahat para wisatawan atau para hiking. Ini
lagi pada istirahat dulu dengan cuaca yang cukup dingin. Di sini terasa angin pun cukup kencang dan suhu cukup dingin, tapi merasa nyaman sekali ini. Non jauh di sana Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Posisi pos 7 ada di sana, posisi pos 8 ada di sana. Jadi kita sekarang dari sini ke pos 7 tuh yang hijau tuh. Jadi nggak bisa sana. Alhamdulillah. Oke, bismillah. Kita angkat. Ayo cas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Harusnya diiniin dong. Bismillah, ini dari pos 7 mau menuju ke pos 8. Sudah sepakat tanpa selfie supaya menuju lokasi tidak terlalu lama. Karena sekarang sudah menunjukkan jam berapa Mas Haji? Jam berapa sekarang ya? Kurang lebih jam 13.00 ya. Oke, jadi perjalanan dari pos 7 menuju ke pos 8. Kalau tidak banyak selfie, kemungkinan sekitar 15 menit akan nyampe, yaitu nun jauh di sana yang ada kelihatan dari sini, yaitu ada suatu bangunan warna atap hijau. Ini angin cukup kencang dan terasa dingin, tapi alhamdulillah jadi merasa nyaman, segar, walaupun dengan bebatuan di sini. Terik matahari tidak terasa. Komunitas mana Kang? Buat dada dari Garut. Oh, tuan rumah ya. Salam Kang Opa Bupati. Ada motoris juga. Ada motoris juga yang menuju ke puncak pos 8 dengan motor crossernya. Ini ke posko 8 sebentar lagi. Kayaknya tinggal satu tanjakan trapping batu alam ini. Cukup menguras nafas, tapi mudah-mudahan ini dengan nafas alam pegunungan ini menjadikan kesehatan untuk Baraya 87. Teh Mia, Mas Haji Jarot sebagai tim sapu. Ayo. Ini napas ngos-ngosan ini. Semangat kakak. Tapi terhibur dengan hati yang senang, sehingga dengan napas ngos-ngosan tetap hati merasa senang. Tetap riweuh. Dan semoga kita sehat semua ya Teh. Amin ya Allah. Posko 8 kurang lebih jarak sekitar 100 meter di depan mata. Nun tim sapu paling bawah. Posko 8 sudah di depan mata ini. Apakah ada warung atau tidak? Posko 8 ada kantin. Komunitas yang lain pun dari Jakarta Teh ya, Padang ya. Alhamdulillah nyampe juga di posko 8, menikmati yang ada di kantin ini. Untuk makanan yaitu mie rebus ya. Oh, mie goreng ya. Nggak hafal Teh, yang penting mah mie aja ya. Sehat ya, sehat. Dakcoran yang dibentuk alami, berbentuk natural, batu-batuan dan batas benteng pagar itu dari coran batu juga, tapi dibuatkan relief serat kayu Venus. Itu menuju ke dak yang dibuatkan oleh pengelola supaya bisa menikmati pemandangan dengan jarak jauh dari pojok sebelah timur. Kalau menurut kebiasaan di Bandung ini adalah arah timur, tapi faktanya nggak tahu ini apakah timur atau barat. Dan ini kalau dibuat ke daerah selatan, dan ini sebelah barat, dan juga ini sebelah utara. Ada trek jalan untuk menuju ke posko akhir, yaitu posko 9. Sana awan dari kawah atau asap yang dari kawah puncak Gunung Papandayan kelihatan begitu tebal, warna putih, dan aroma bau belerangnya di sini sudah mulai hilang
karena mungkin sudah tertiup angin sehingga terasa segar lagi di sini. Alhamdulillah ya Allah, ini suatu pemandangan yang indah. Kami patut bersyukur, dan sebagai warga Indonesia dan khususnya Jawa Barat, dan dikhususkan lagi ke Kabupaten Garut, alhamdulillah mempunyai aset tempat wisata yaitu Kawah Gunung Papandayan, sehingga mudah-mudahan menjadikan suatu pendapatan daerah PAD Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah ini jam menunjukkan jam 14.30, hampir menuju ke setengah 3. Suasana di puncak Gunung Papandayan ini embun sudah turun sehingga kelihatan putih, dan kita lihat ke bawah lembah sana bagaimana dengan suasana embunnya di sini. Sedangkan kalau di atas sendiri ini tidak terasa banyak embun, tapi nggak tahu kalau di bawah tampaknya ke kita atau ke kami di sini bagaimana. Tapi kalau dari lawan arah kita menuju ke bawah, begitu tebal asap embun, padahal di sini waktu menunjukkan jam 14.30. Kita lihat ke bawah lembahnya, kita lihat lembah lembah di bawah sana begitu pekat dengan asap atau embun, padahal waktu di sini menunjukkan jam 14.30. Tidak lepas ini Ibu PKK dari Baraya 87 melakukan foto selfie sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah menginjakan kaki di puncak Gunung Papandayan, Kabupaten Garut. Bismillah, perjalanan berikutnya kita menuju ke hutan mati. Kurang lebih perjalanan berapa lama Teh Ika? Kalau tanpa selfie 15 menit ya. Ini menuju ke puncak hutan mati atau dead forest. Oleh pengelola difasilitasi jalan dengan alaskan batu alam yang sudah dibentuk trap, sehingga buat pengunjung wisatawan merasa nyaman, tidak takut dengan terpleset. Alhamdulillah ini suatu pemandangan yang indah, dan menjauh di sana lembah kelihatan pekat dengan asap atau awan embun. Sedangkan di sini waktu menunjukkan pada waktu 14.30. Di sini kelihatan Teh Mia sedang mendaki dari trap demi trap. Alhamdulillah tarik nafas sedikit, ngos-ngosan, berhenti sejenak. Kemiringan kurang lebih ini kalau derajat dari bawah posko 8 mau menuju ke hutan mati ini dengan kemiringan naik kurang lebih 75 derajat, sehingga membuat sedikit napas tersengal-sengal. Tapi alhamdulillah, semoga ini menjadikan kesehatan buat para wisatawan dan juga Baraya 87, termasuk juga saya sendiri. Semoga sehat selamanya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Semangat. Oh, Teh Hijau dengan semangatnya. Gimana Teh, merdeka ya? Terus Teh menjadikan sehat, naik juga lah. Bakar lemak ya. Allahu Akbar. Saya sendiri tersengal-sengal ini karena jalan terus menukik naik. Ya Allah, tarik nafas. Mia,
Ayo teh. Perjalanan cukup jauh ke hutan mati Dead Forest. Sana KM 87. Kang Ukon sudah memimpin. Alhamdulillah beliau mungkin bukan ahli hisap sehingga napasnya panjang. Sedangkan saya sendiri di sini. Ya Allah. Alhamdulillah. Tersengal-sengal. 1, 2, 3. Ayo Teh Ratna, Teh Ijul. Narasinya ini, narasinya terputus-putus. Halo, gimana nih? Kaki terasa pegal tidak? Jangan dipaksakan. Nggak, dada ya. Apalagi aku teh ahli hisap. Aduh, menuju ke hutan mati. Alhamdulillah di sini tertata rapi pepohonan. Kalau di Bandung ini mungkin disebutnya tuh pucuk merah. Karena di sini pun kelihatan tampak di kuncup-kuncup daunnya tampak merah. Mudah-mudahan tidak salah. Tapi di sini sebagai penghasil O2, sumber O2 dari Allah, sehingga kita bisa bernafas dengan lega. Kalau dihitung ini nggak tahu kenikmatan Allah berapa banyak yang tidak bisa dihitung oleh kita. Ayo tetehku, ayo anakku Nanda, tarik napas nak, kuat kuat. Terus sepanjang jalan kiri kanan yang sudah ditata oleh pengelola, yaitu pepohonan pucuk merah. Dan kelihatan di sini komunitas yang lain sama juga mencari tarik napas dulu. Capeknya Kangnya teh? Alhamdulillah. Ayo sehat-sehat teh. Kapan janur dipasang nih? Janur kapan dipasang? Walau dengan ditumbuhi pepohonan yang sudah ditata oleh pengelola, tapi ternyata aroma bau belerang tetap menyengat di hidung. Tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu kesehatan buat kita semua ya. Amin. Ayo anandaku, Tenia. Ayo nah, calon akabri harus kuat. Menemukan tanda jejak atau penunjuk menuju ke hutan mati, kurang lebih 200 meter lagi ini. Tenia dan juniornya Nanda, dan juga disusul oleh Teh Ijul. 200 meter menuju hutan mati Dead Forest. Di belakang masih ada Teh Mia. Ayo Teh Miaku, saya jadi tim penyapu saja ini sambil mendokumentasikan pemandangan yang begitu indah menuju ke hutan mati. Itu ada genangan air, nggak tahu sumber air atau sebagai serapan saja ini. Ternyata tim satu pun dengan setia menunggu tim sapu. Nggak tahu setia menunggu atau sama capek ini. Itu tip dari Teh Ijul gimana nih? Sepatu gunung Harus pakai sepatu gunung ya. yang ada kaki. Yang ada jerujinya kayak sepatu bola mungkin ya. Kalau pakai sendal itu Sakit, dan licin. licin ya. Nah, ini KM Baraya 87 Kang Furkon menunggu dengan setia. Setelah istirahat berapa menit, tim Baraya 87 sudah siap lagi mendaki ke hutan mati. Ayo Mas Haji Jarot, Teh Ratna, Teh Mia. 1, 2, 3, ayo. Halo. Ya, Masih semangat. semangat. Teh Mia, ayo, mana papapnya ini papapnya? Semangat ya. Mas Jarot, mana Mbah Hajinya? Kenapa nggak ikut nak? Karena takut kecapean, jadi tidak Kalah ikut. di tengah jalan ya. Ya. Tapi ini buat laporan ke Mbah Haji nanti. Soalnya sudah terasa waktu ke Cartil. Jadi merasakan kecartil, takutnya terulang lagi sehingga ke Pepandayan tidak mau ikut begitu. Betul sekali. Ya, Maka nanti silakan saya akan bapaknya membujuk aja. ke beliau ya, membujuk ke beliau supaya nanti bisa ikut. Termasuk istri saya juga, Mami,
Ayo segera sehat supaya bisa ikut berwisata ria dengan Baraya 87. Terlihat dari sini ke atasnya tuh sudah tidak terlihat lagi pepohonan. Jadi ini kemungkinan titik puncak dari Gunung Papandayan itu sendiri. Kita buktikan nanti begitu nyampe di puncak atas sana, apakah ada bukit yang naik lagi menuju ke hutan mati non jauh di sana. Nah ini ternyata bukan puncak pas, karena begitu belok kanan kontur jalan masih menanjak. Ya Allah, alhamdulillah, tapi ini hati terhibur sekali dengan pemandangan yang begitu indah. Non di bawah jauh di sana ini kemiringan hampir mendekati 80 derajat, cukup melelahkan, tapi semua pasti hati terhibur, dan semoga ini menjadikan sehat, kita sehat semua, amin. Alhamdulillah, di perjalanan menemukan satu pohon edelweiss yang tumbuh liar, belum makan. tapi sayangnya ini cuma sedikit karena emang mungkin tidak dirawat, tumbuh liar. Ya, kalau diperbolehkan untuk dibawa mau, ini ingin dibawa sekali, tapi untuk lestari alam lebih baik dipajang, tertanam dengan rapih untuk anak cucu turunan kita kelak bisa menikmati pemandangan wisata alam Gunung Papandayan, Kabupaten Garut. Alhamdulillah, ini kelihatan di depan sana daratan mulai kelihatan rata, yang dimudahkan yang dituju menuju ke hutan mati ini nyampe, dan ingin dibuktikan bagaimana keadaan sebenarnya hutan mati tersebut. Alhamdulillah, Teh Ijul dengan semangat terus mendaki, yang disusul oleh Mas Jarot, dan juga ini Teh Mia ikut menyusul, sedangkan saya sendiri di sini sebagai tim sapu sambil mendokumentasikan perjalanan wisata ini, yaitu dari Baraya SMAN 10 Bandung angkatan 87. Alhamdulillah, ini puncak dari Gunung Papandayan yang mungkin sering disebut hutan mati ini. Tampak daratan rata di sini, dan view ke lembah rute perjalanan tadi nun jauh di bawah sana, yaitu penuh dengan embun, sehingga gunung yang di bawah sana tidak terlihat jelas, terhalang oleh embun itu sendiri. Alhamdulillah, puji syukur terus saya panjatkan kepada Allah. Ini di Indonesia banyak tempat wisata yang begitu indah, padahal ini baru di Provinsi Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Garut. Alhamdulillah, ini adalah puncak pas dari Gunung Papandayan yang disebut hutan mati. Disebut hutan mati, ternyata ini pepohonan yang tadi selama perjalanan, yaitu seperti tampak di sini masih ada yang hidup, sejenis pohon pucuk merah. Tapi nun hamparan di sana pada tandus semua, sehingga oleh pengelola dan pengabadian dari wisata ini, oleh pengelola disebut hutan mati karena pohon-pohonnya ini pada tandus.
Tidak tahu karena faktor cuaca atau dari tanahnya itu sendiri mengandung unsur yang bisa mematikan pepohonan itu sendiri, sehingga diabadikan namanya adalah hutan mati atau dead forest. Dan tanahnya di sini beralaskan serbuk-serbuk bebatuan menyerupai pasir, sehingga pepohonan ini terlihat pada mati semua, sehingga disebut sebagaimana tadi disebutkan dan oleh para wisatawan disebut hutan mati. Terbukti yaitu pepohonannya pada tandus mati sendiri, tinggal batang-batangnya saja. Teh ika dan teh hijau alhamdulillah menarik nafas setelah perjalanan yang cukup tajam, sehingga di sini terasa lega. Kita akan ke batu itu. Mau langsung menuju mana lagi ini? Guys, batu satu itu Batu kita itu ke- Oke, akan didokumentasikan titik-titik yang bagus, sehingga ada suatu kenangan bahwa kami perwakilan dari Baraya 87 pernah menginjakan kaki di puncak Gunung Papandayan, Kabupaten Garut. Tepatnya ada disebut oleh pengelola dan sudah dikenal oleh para wisatawan atau para hiking, yaitu hutan mati. Alhamdulillah ini kreativitas, spontanitas saja, dan mengikuti komunitas yang lain mengabadikan masing-masing nama komunitas. Sebelum perjalanan pulang, alhamdulillah ini Baraya 87 dan komunitas hiking Baraya 87 mengabadikan yaitu kenang-kenangan dengan batu alam tertuliskan yaitu Baraya 87. Sayang itu angka 8-nya, Bu. Angka 8-nya keinjak tuh. Alhamdulillah. Ini Baraya 87. Kenang-kenangan ada sedikit tertulis Baraya 87. Semangat buat Teteh Akang. Alhamdulillah, ini kita sudah menikmati suasana alam yaitu dead forest atau hutan mati. Kebetulan ada komunitas yang lain sama mau menuju perjalanan pulang. Selamat tinggal. Katanya ini mau menuju perjalanan pulang, tapi tetap saja penasaran dengan pemotoan. Dasar emak-emak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan menuju pulang dari hutan mati menuju ke tempat parkir, akan melalui kurang lebih tadi ada 3 pos pengistirahatan, dan mudah-mudahan kita ini nanti perjalanan ke bawah cukup turun tajam. Kita semua di sini pada sehat, selamat semua. Alhamdulillah, ini suatu kenangan yang indah buat kami. Terima kasih kepada pengelola Gunung Papandayan. Semoga ini menjadikan suatu PAD untuk Kabupaten Garut.
perjalanan pulang. Alhamdulillah ini setelah selfie-selfian dilanjut perjalanan pulang. Alhamdulillah ini komunitas yang lain pun sama perjalanan pulang. Sehat semua, amin. Perjalanan pulang kebalikan arah. Kalau tadi curam dengan kontur tanah yang menukik naik tajam, dan sekarang menukik turun tajam, sehingga sang lutut menahan beban tubuh karena ini kemiringan perjalanan pulang kurang lebih kalau ke tempat posko 8 boleh dikatakan hampir ke 80 derajat, sehingga cukup tajam, sehingga kita walaupun jalan sudah difasilitasi tetap dengan penuh hati-hati. Ayo Teh, Ayo Nanda, ayo hati-hati nak. Pemandangan yang indah perjalanan pulang ini, dan disambut dengan rintik hujan tapi tidak terlalu deras, malah membuat sejuk di area wisata ini. Kontur jalan perjalanan pulang cukup turun tajam, tapi kembali lagi berulang kali pengelola memfasilitasi trap jalan untuk para wisatawan sudah berbentuk anak tangga yang beralaskan batu alam. Dan nun di sana posko 8 tadi tempat kita istirahat sudah kelihatan jelas. Di sana kurang lebih dengan jarak 300 meteran, dan view alamnya sendiri di bawah sana penuh dengan embun yang begitu pekat sehingga pegunungannya tidak kelihatan jelas karena terhalang kabut itu sendiri. Subhanallah, ini menuju ke atas, kelihatan di sana komunitas tahap demi tahap menuruni anak tangga perjalanan pulang. Mas Haji Jarot dengan setia menunggu tim ibu PKK yang berada di belakang sana karena masih banyak selfie. Terima kasih Mas Haji, sehat ya, sehat. Kelihatan ibu PKK Baraya 87 tahap demi tahap mengikuti terap anak tangga untuk perjalanan pulang. Dan cuaca di sini diinformasikan turun rintik hujan tapi tidak deras, tapi menambah nyaman suasana di pegunungan Papandayan ini. Dan nampak KM 87 Kang Furkon dengan setia menunggu para ibu PKK dari Baraya 87. Teh Mia, Teh Ijul, Teh Ika, ayo perjalanan masih jauh. Suasana ini cuaca ada rintik hujan, tidak terlalu deras, malah membuat segar suasana alam ini. Dan kalau kita dilihat dari bawah kemungkinan ini penuh dengan embun, tapi di lokasi saya sendiri di sini sebetulnya embun tidak nampak. Tapi sebaliknya kalau nun jauh di bawah sana embun semakin pekat, tebal karena ada sedikit rintik hujan. Dan nun jauh di sana kelihatan bekas jalan kaki kita. Kalau dilihat dari bawah sebetulnya penuh dengan embun. Dan saya sendiri di tempat sendiri ini tidak nampak embunnya. Nah, itu kelebihannya karena mungkin daya tangkapnya dekat sehingga tidak terasa ada embun. Tapi sebetulnya kalau dari tampak bawah ke area kami di sini kemungkinan akan seperti yang nun jauh di bawah sana penuh dengan embun-embun. Subhanallah, ini suatu pemandangan yang indah
yang patut kita syukuri sebagai tadabbur alam. Begitu maha kuasanya Allah menciptakan bumi ini untuk makhluknya, memberikan suatu tempat pemandangan yang indah. Tinggal kitanya sendiri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dimuliakan harus tetap bersyukur dan bersyukur, menikmati fasilitas yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Teh Ika dan Teh Ijul, supaya tidak terasa perjalanan, mereka sambil ngobrol menuju perjalanan pulang. Bawah sana kelihatan jalan cukup menukik tajam tanpa trapping anak tangga, yaitu ada Mas Jarot, Teh Aning, Teh Ratna, dan Teh Mia. Jarak pandang kami di sini sebetulnya di depan ada komunitas yang sudah ada duluan, tapi saking dengan pekatnya awan atau embun, sehingga dengan jarak kurang lebih 100 meter sudah tidak tampak. Padahal di depan ada komunitas kami Baraya 87, tidak terlihat di sana, kecuali kalau dengan jarak kurang lebih 6 meter masih bisa terlihat nampak, yaitu Teh Ijul. Jam menunjukkan 16 lebih 5 menit. Semakin pekat ini embun-embunnya, sehingga pegunungan yang tadi dilihat begitu indah sekarang tertutup oleh embun, sehingga kita di sini merasakan begitu segar udaranya, dengan terasa dengan terpaan angin cukup keras tapi bikin sejuk. Alhamdulillah. Ayo Teh Ijul, kakinya jangan sampai kram lagi, pelan tapi pasti menuju tempat parkir. Kurang lebih kalau tidak banyak selfie lagi, setengah jam kita nyampe ke tempat parkir. Depan sana kalau secara pandangan lepas di sini terlihat posko 7 sudah kosong pengunjung karena waktu sudah menunjukkan sore. Itu sebagai posko 7, tempat kita istirahat menuju hutan mati atau dead forest. Perjalanan dari pos 7 ini, pos 7 ini berarti ke hutan mati kurang lebih dengan jarak 1 km. Nah, kabut atau embun di sini, alhamdulillah begitu pekat, putih. Di belakang ternyata alhamdulillah masih ada komunitas dari yang lain. Ada 2 orang di sana. Posko 7. Posko 7 tempat kita tadi istirahat pertama. Oleh pihak pengelola ternyata alhamdulillah disediakan bak-bak sampah sehingga pengunjung bisa membuang sampah tidak sembarangan. Disediakan oleh pengelola hampir dengan jarak setiap 500 meter ada pembuangan bak sampah. Alhamdulillah ketemu dengan komunitas. Kang, perjalanan berangkat atau perjalanan pulang ini? Berangkat. Oh, berangkat ya. Dari mana? Dari Cikarang. Cikarang. Tujuan mau camping di sini? Oh, berapa orang? 3 orang saja ya. Oke. Selamat menikmati ya. Nyaman, Kang. Kalau kita mah ini dari Baraya 87, dari Bandung juga sama ya. Ya. Ini mah perjalanan pulang PP saja. Selamat menikmati pemandangan yang begitu indah ya. Sehat ya. Salam buat keluarga di sana. Terpampang pemberitahuan dari pengelola, yaitu himbauan untuk para pengunjung ya. Jadi kepada para pengunjung, Anda memasuki kawasan Gunung Api Papandayan, gunakan masker atau kain basah untuk menutupi hidung dan mulut Anda pada saat terjadi erupsi. Ini alhamdulillah suatu pemberitahuan untuk keamanan para wisatawan. Terima kasih kepada para pengelola. Alhamdulillah sudah menemukan lagi jalan yang beraspal, sehingga untuk menuju ke tempat parkir
sebentar lagi akan sampai. Jadi perjalanan tadi dari Hutan Mati jam 16.00, sekarang menunjukkan jam 16.40, berarti perjalanan kurang lebih 40 menit. Sedangkan ini masih perjalanan menuju ke tempat parkir, sehingga perjalanan kurang lebih 30 menit kita sampai ke tempat parkir. Suatu pemandangan yang indah, tidak akan terlupakan. Di sana komunitas di depan bersama menuju tempat parkir. Dan kilas balik perjalanan tadi kami dari Baraya 87 adalah ke puncak gunung nun jauh di sana, yaitu sampai ke titik hutan mati atau dead forest. Alhamdulillah tempat parkir di depan mata. Alhamdulillah ini suatu kenangan yang indah, dan di sini pun terpampang dari pihak pengelola tertulis ucapan terima kasih. Terima kasih kembali buat pengelola. Dari kami perwakilan pengunjung yang sudah menikmati area pemandangan wisata Gunung Papandayan, yaitu di Kabupaten Garut. Terima kasih kepada Bupati Garut yang sudah bekerja sama dengan pengelola untuk pengadaan sarana wisata, yaitu Gunung Papandayan. Dan di area parkir pun tertata rapi, ada gazebo yang bentuk unik. Ini bisa jadi suatu bahan masukan kalau membuat mungkin bentuk seperti ini. Dan di sini tampak komunitas sedang beristirahat dulu setelah menempuh perjalanan 45 menit ke puncak Gunung Papandayan, tepatnya sampai di hutan mati atau dead forest. Ada yang ini apa? Dicalikeun.